Jadi orang-orang yang makan riba itu tidaklah berdiri, melainkan orang yang berdiri seperti dalam keadaan kesetanan. Jadi kerasukan gitu. Kalau menagih, nagihlah dengan cara yang baik. Makanya nggak boleh debt collector marah-marah, maki-maki. Itu haram hukumnya. Karena menagih hutang itu dengan kalimat yang baik sampai yang punya hutang itu punya uang. Kalau nggak punya uang, dimaklumi dan dimaafkan. Tetapi wa antas sadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau hutang itu disedekahkan, nilainya lebih untukmu di hadapan Allah. Masya Allah. Kalau misalnya kita nggak tahu umur nih, umur misalnya nggak panjang, orangnya juga nggak nagih, terus kitanya juga mau bayar waktu itu nggak punya uang, ada niat mau bayar tapi nggak ada uang, tapi nggak taunya umur kita nggak nyampe, meninggal. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Mas? Apakah benar Bapak kenal dengan Pak Sigit? Kenapa? Apakah Bapak kenal dengan Pak Sigit? Oh iya, kenal. Ada apa ya Mas ya? Pak Sigit meminjam uang dari perusahaan kami. Maksudnya? Iya, Pak Sigit meminjam uang di pinjaman online. Enggak, maksud saya, ini maksudnya apa sih? Iya, apa benar Bapak kenal dengan Pak Sigit? Iya, beliau teman saya, betul. Beliau terlibat pinjaman online dan Bapak menjadi penjaminnya Loh, dia. kok bisa nama saya dibawa-bawa? Tapi enggak, kok naginya ke saya ya? Bapak sebagai penjaminnya. Penjamin? Pak Sigit menjadikan Bapak sebagai penjamin jika dia tidak bayar. Enggak, sama sekali saya nggak pernah kasih kesepakatan untuk menjadi penjamin, Mas. Bapak yang bertanggung jawab atau bisa sampaikan ke Pak Sigit Wah, langsung. halo. Wah, dimatiin lagi. Siapa sih nih? Kok ada ngomong pinjaman? Dia bilang pinjaman online. Memang tadi nyebutin nama teman saya, oke, betul itu teman saya. Cuman aku tanyain, saya menjadi penjamin sejak kapan saya penjamin, apalagi hutang piutang masalah online seperti ini, nggak ngerti saya. Emangnya bisa ya? Jadi sistemnya begini, jadi pinjaman online mudah tanpa jaminan. Cuman ada sebuah sistem, katanya salah satu syaratnya cuma memberikan pengajuan KTP plus nomor handphone, sehingga ada beberapa nama di phonebook itu akan menjadi kesepakatan kalau ada keterlambatan dan tidak membayar itu akan ditelepon satu. Oh, tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Iya, Masya Allah. Sebenarnya saya tadi tanya pinjamannya berapa, nggak seberapa, cuman dia bilang bunga hariannya itu sampai dengan Rp50.000. Masya Allah. Ini jelas riba kan? Jadi konsep Islam itu betul-betul melarang perbuatan ini. Quran surah Al-Baqarah 275, alladzina ya'kuluna riba kama yakumuna illa yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Jadi orang-orang yang makan riba itu tidaklah berdiri, melainkan orang yang berdiri seperti dalam keadaan kesetanan. Jadi kerasukan gitu. Apalagi Rasulullah menjelaskan, la'ana Nabi SAW, Rasulullah melaknat akilar riba, lembaga yang ngasih pinjaman riba, ya pinjaman online ini. Wa mukilahu, orang yang bayar cicilannya, itu dilaknat. Wa katibahu, yang mencatat transaksi, wa syaidaihi, yang menjadi saksi. Makanya, waduh, ini betul-betul praktek yang sebenarnya kalau terjadi di masyarakat justru bukan menguntungkan, tapi akan menghancurkan sendi kehidupan tatanan masyarakat. Sebab memang Allah wa ahalallahu bai' wa haramu riba, menghalalkan al-bai' jual beli, tapi mengharamkan riba. Ini kan sistemnya riba. Pinjamnya berapa, bunganya berapa, bahkan 100% loh saya. Tadi pinjamnya betul. Sekian, bunganya sampai 50.000 telat sehari. Makanya, waduh, ini bukan menolong, sebenarnya jujur. Kalau kita kembalikan kepada Islam, konsep pinjam meminjam itu bentuk dari... Jadi hukumnya gimana sih dalam Islam? Konsep pinjam meminjam itu bentuk dari sebuah kasih sayang yang memudahkan urusan saudara. Contoh Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya atau orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Bahkan kata Nabi, wallahu ainil abdu makanal abdu ainil akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba menolong saudaranya. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kalau ada orang datang ke rumah kita pinjam uang, boleh dalam Islam. Boleh ya. Karena kita membantu. Tapi pinjaman itu tidak bersyarat, saya. Iya, betul. Kamu minjam ke aku, misalnya contoh, 1 juta. Baliknya 1,5 juta itu nggak boleh. Ini riba.
Karena apa? Ini bukan membantu, tetapi mencari keuntungan dan profit di atas penderitaan orang lain. Dan itu hukumnya haram. Terus kalau misalnya keluarga nih, ada yang minjem. Kalau keluarga minjem kan pastinya tanpa riba kan, karena kita Betul. berkasih sayang sama dia. Betul. Itu hukumnya gimana? Boleh. Nggak apa-apa? Asasnya membantu, menolong. Tadi kan dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna sampai kau cintai orang lain. Saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Jadi nggak boleh ya kita menambahkan nggak boleh. uang. Kan kita kasih pinjaman itu untuk membantu sayang. Ya kan? Ada datang orang ke sini terus pinjam uang sama kita. Kita bantu. Nah, Tapi kalau nggak sesuai nominal yang dia butuhkan nggak apa-apa kan? Yang penting kita ngasih iya, yang kita nggak punya. apa-apa. Dan ada etika juga dalam menagih. Jadi wa in kana dza usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di surat Al-Baqarah 280. Kalau menagih, nagihlah dengan cara yang baik. Makanya nggak boleh debt collector marah-marah, maki-maki. Itu haram hukumnya. Karena menagih hutang itu dengan kalimat yang baik sampai yang punya hutang itu punya uang. Kalau nggak punya uang, dimaklumi dan dimaafkan. Tetapi wa antas sadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau hutang itu disedekahkan, nilainya lebih untukmu di hadapan Allah. Masya Allah. Kalau misalnya kita minjem sama saudara, terus dia nggak nagih, kita juga nggak mau bayar gitu. Oh, kalau nggak mau bayar nggak boleh. Oh, kalau nggak mau bayar nggak boleh. Karena tapi dianya nggak nagih gitu, gimana? ya kita harus sadar diri. Sebab kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, inna khiyarakum anfusakum qada'a. Yang paling baik di antara kalian adalah yang membayar hutang. Yang membayar hutang. Berarti yang punya hutang sadar diri dong, ya kan? Tetapi kalau konteksnya lain lagi, kalau misalnya dia mengikhlaskan, sudah ada kalimat, udah nggak usah dibayar, ambil aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk hidup, itu boleh. Kalau misalnya kita nggak tahu umur nih, umur misalnya nggak panjang, orangnya juga nggak nagih, terus kitanya juga mau bayar waktu itu nggak punya uang, ada niat mau bayar tapi nggak ada uang, tapi nggak taunya umur kita nggak nyampe, meninggal. Ya. Itu gimana? Kalau kita ada niat membayar, yang penting niat dulu ya. Karena dalam sebuah hadis dijelaskan, mamata wa alaihi dinarun au dirham, barang siapa yang meninggal wa alaihi, dan di dalamnya dinarun atau dirham, punya hutang dinar atau dirham, kemudian yuqidha min hasanatihi laisa thamma dinarun wa dirham wala dirham. Jadi kalau sampai ia meninggal bawa dinar dan dirham, maka ketika ia meninggal belum sempat membayar, yuqidu min hasanatihi, maka kebaikannya akan diambil sama orang ini, pahalanya. Kan urusannya akhirat nih, ya kan? Dia meninggal nggak bisa bayar hutang. Sementara hutangnya harus terbayar. Lalu laisa dinar wala dirham, tidak ada uang untuk dibayar. Karena kalau sudah mati nggak mungkin di akhirat ada urusan hutang. Akhirnya kebaikan pahala orang yang punya hutang itu diberikan kepada orang yang punya uang. Diambil. Meskipun kita udah ada niat nih, mau bayar. Betul, ada niat, tapi kan tetap istilahnya wa alaihi dinarun au dirham. Ia meninggalkan dinar dan dirham yang belum terbayar, maka nanti di akhirat min hasanatihi, dari kebaikannya akan diberikan kepada orang yang punya uang. Terus Bi, aku mau nanya, kalau hutang itu kan rata-rata kan orang berbentuk uang ya, uang, pinjaman uang. Kalau misalnya barang, misalnya aku ngasih barang ke orang gitu, aku jual ke orang tapi orang itu masih belum mampu buat bayar, itu termasuk hutang juga kalau barang? Iya, dalam sebuah sirah ada satu kejadian di mana seseorang ingin membeli kurma tapi tidak ada uang. Iya. Akhirnya Rasulullah memberikan satu tempo. Jadi tempo kepadanya, dikasih nasihat kepadanya untuk diberikan tempo kepada pembelinya dari penjualnya. Jadi tempo itu sebenarnya bukan kredit istilahnya. Tempo itu adalah waktu di mana ia bisa membayarnya sampai ia punya uang. Cuman konteksnya sekarang kan beda nih. Kasih tempo, kasih kredit, tetapi kalau telat sehari harganya ada bunga, iya kan? Telat sehari ada bunga, ini riba, dan itu nggak boleh. Selama ada praktek ekonomi seperti ini, la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat dan nabinya juga melaknat. Sehingga apa? Banyak orang nggak merasa. Kenapa banyak masalah kejadian dalam rumah tangganya?
Kenapa ekonominya sempit? Kenapa rezekinya sempit? Kenapa pertengkaran sering terjadi? Kenapa anak-anaknya sakit? Tidak disadari, ternyata orang itu punya faktor cicilan. Cicil mobil, cicil rumah, cicil motor. Ini masuk dalam kategori wa mukilahu, yang membayar cicilan. Maka dilaknat. Caranya seperti apa? Tobat dan jangan sampai terjebak pada cicilan riba. Karena apa? Cicilan riba ini akan membawa masalah dalam rumah tangga. Nggak sadar kenapa rezekinya sempit. Kenapa suami istri sering bertengkar? Kenapa anak-anaknya sakit? Ternyata dia sedang bertransaksi cicilan riba. Makanya hati-hati deh. Kalau punya uang mendingan beli cash. Kalau nggak punya uang, sabar. Masalahnya orang sekarang ini lebih besar gengsinya. Punya handphone yang sebenarnya standar kemampuannya segitu, ngelihat temannya, wow, berubah. Akhirnya apa? Kredit, nyicil. Padahal sistem pemilihan cicilan dengan kredit yang di dalamnya ada bunga, ada denda, itu termasuk riba. Hingga akan membawa malapetaka dalam kehidupannya. Terus kalau misalnya kita namanya suami istri kan pengen beli rumah ya, pengen beli rumah, apalagi istri kan pikirannya panjang gitu. Tapi nggak ada uang nih untuk nabung uang sekian ratus juta misalnya sampai 1 M gitu. Terus ya udah akhirnya buntu, tapi ada uang dari gaji yang mungkin kalau cicilan tuh cukup, akhirnya ngambillah KPR. Kalau KPR tuh hukumnya gimana? Ada 2 KPR. KPR konvensional dan KPR syariah. Nah, KPR konvensional jelas riba. Karena MUI dari fatwanya telah melarang dan memberikan ketentuan bunga bank termasuk membayarkan bunga termasuk cicilan itu adalah haram. Tapi ada KPR syariah. Apa itu KPR syariah? Sistem kredit yang disesuaikan dengan akad kemampuan. Contoh begini, mau beli rumah itu modalnya 100 tapi dijual 125 juta. Wajar lah ya. Silakan dicicil misalnya 25 tahun. Oke, nah ketika cicilan ke-9 nggak punya uang, maka pihak bank nggak boleh marah. Oh, nggak punya uang ya? Baik, nggak apa-apa, kita tunggu sampai punya uang. Dan tidak ada sistem sita. Kan biasanya 4 bulan tidak bayar, maka rumah itu disita. Kalau sistem ekonomi syariah nggak ada sita. Malah nanti dikasihkan jalan solusi keluarnya. Bagaimana Pak, sudah 4 bulan ini, apakah rumah itu akan dijual lalu kita bagi hasil. Pokoknya sistem ekonomi syariah tidak boleh mendolimi, menyakiti, apalagi sistem sita menyita lain sebagainya. Nah itu boleh. Jadi kalau kamu mau kredit, carilah sistem ekonomi syariah, di mana cicilannya sesuai dengan kemampuan. Kalau mampunya berapa, ya kasih aja. Jadi nggak ada debt collector yang datang ke rumah. Nggak ada. Nah, sistem kekeluargaan. Karena apa? Sistem tolong-menolong inilah yang diajarkan oleh Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah kau tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Ya ini intinya. Intinya, hutang piutang itu boleh dalam Islam. Tetapi kalau hutang piutang itu telah dibungakan menjadi sebuah denda, keuntungan yang berlipat ganda, sehingga merugikan orang-orang yang berhutang, maka hal itu riba dalam Islam dan itu haram hukumnya. Masya Allah, makasih banyak ya Bi ilmunya. Punya suami yang berilmu, Masya Allah, aku dapat pencerahan, jadi takut mengutang. Iya udah lah, nggak usah utang-utang, mendingan kita pakai yang ada aja ya. Iya. Kalau ada baru beli. Iya, mendingan gitu cash deh. Karena apa? Riba, sistem riba sekarang ini justru menjadi masalah, sumber masalah dengan keluarga. Ya udah deh, aku mau cek Nabil dulu sama Zulaika ya. Siap. Aku balas SMS dulu ya. Iya.